Setiap 3 detik, ada kasus demensia baru yang terdiagnosis di dunia. 55 juta orang kini menderita penyakit ini, menjadikannya penyebab kematian ke-6 global. Namun ada rahasia mengejutkan yang perlu Anda ketahui. Penurunan kognitif tidak hanya disebabkan usia atau genetika. Penelitian terbaru mengungkap bahwa beberapa obat umum di lemari Anda dapat merusak otak tanpa disadari, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun. Obat-obatan ini dapat mengurangi volume otak, mempercepat hilangnya ingatan, bahkan berkontribusi pada penyakit Alzheimer. Yang menakutkan, Anda mungkin mengonsumsinya setiap hari tanpa menyadari efeknya. Kerusakan otak jenis ini tidak terjadi dalam semalam. Dimulai perlahan dengan kehilangan ingatan kecil, masalah konsentrasi, hingga akhirnya hilangnya otonomi yang mempengaruhi seluruh keluarga Anda. Jika Anda ingin menjaga kualitas hidup, mari pahami faktor tersembunyi ini bersama. Berikan like dan tulis di komentar dari kota mana Anda menonton. Subscribe agar tidak ketinggalan konten kesehatan penting seperti ini. Dalam video ini, kami mengungkap 9 obat umum yang menurut penelitian ilmiah dikaitkan dengan percepatan gejala demensia. Yang paling berbahaya ada di urutan teratas dan sangat banyak diresepkan. Tidak semua obat bekerja dengan cara yang sama. Beberapa memperlambat aktivitas otak, yang lain memblokir neurotransmitter, atau mengganggu penyerapan nutrisi penting. Namun semuanya mempercepat penurunan kognitif. Para ahli memperingatkan pentingnya meninjau kembali perawatan Anda dan mencari alternatif yang lebih lembut. Pengetahuan adalah kekuatan untuk melindungi kesehatan otak Anda. Di akhir video, kami juga akan membahas 3 makanan terbukti yang dapat membantu melindungi otak dari demensia secara alami. Tetaplah bersama kami hingga akhir untuk informasi lengkapnya. Mari kita mulai perjalanan penting ini untuk melindungi aset paling berharga Anda, otak yang sehat dan berfungsi optimal. Setiap informasi yang akan Anda dapatkan dapat mengubah kualitas hidup Anda. 9. Antihistamin generasi pertama menjadi obat yang sering diandalkan orang tua untuk meredakan alergi, gejala pilek, atau membantu tidur. Obat seperti diphenhidramin yang ditemukan di Benadryl tampak tidak berbahaya. Namun antihistamin ini termasuk dalam kelas obat antikolinergik yang memblokir asetilkolin, pembawa pesan kimia penting yang dibutuhkan neuron untuk berkomunikasi, terutama untuk memori dan pembelajaran. Ketika tubuh memiliki kadar asetilkolin rendah, Anda mengalami kabut otak yang ditakuti. Ingatan melemah dan seiring waktu, otak dapat menyusut secara fisik. Inilah ancaman tersembunyi di balik kelegaan sementara. Penelitian dalam JAMA Medicine menemukan orang dewasa yang menggunakan antikolinergi kuat setiap hari selama 3 tahun menunjukkan peningkatan risiko demensia sebesar 54%. Angka yang sangat mengkhawatirkan. Tanda-tanda berbahaya dimulai secara halus. Anda lebih sering kehilangan kunci, lupa janji temu, salah menaruh benda sehari-hari. Kelalaian kecil ini dapat berubah menjadi penurunan kognitif serius. Karena dijual tanpa resep, banyak orang percaya obat ini aman. Namun pada otak yang menua, biayanya bisa sangat besar. Risiko jangka panjang jauh melebihi manfaat sesaat yang diberikan. Jika Anda menggunakan antihistamin generasi pertama secara rutin, pertimbangkan alternatif yang lebih aman. Antihistamin generasi kedua memiliki efek antikolinergik yang jauh lebih lemah. Konsultasikan dengan dokter tentang pilihan yang tepat untuk kondisi Anda. Tujuannya menemukan keseimbangan antara mengatasi gejala dan melindungi kesehatan otak jangka panjang. Ingatlah bahwa setiap pilihan obat yang Anda buat hari ini akan berdampak pada kualitas hidup Anda di masa depan. Pilihlah dengan bijak untuk otak yang tetap tajam dan sehat. 8 benzodiazepin seperti Valium, Ativan, atau Sana sering diresepkan untuk kecemasan, insomnia, atau kejang otot. Obat ini dikenal dapat cepat menenangkan saraf dan membantu tidur dengan efektif. Namun dampak jangka panjangnya pada otak sangat mengkhawatirkan. Benzodiazepin memperkuat neurotransmitter GABA yang memperlambat aktivitas otak. Meski awalnya menenangkan, otak yang selalu diam akan menderita. Penggunaan kronis dikaitkan dengan kebingungan, masalah memori, bahkan perubahan struktural otak yang terlihat melalui pencitraan. Kerusakan ini bersifat kumulatif dan dapat berlangsung lama. Studi BMJ menunjukkan mengonsumsi benzodiazepin lebih dari 3 bulan meningkatkan risiko Alzheimer sebesar 51%. Banyak lansia bergantung pada pil tidur ini bertahun-tahun tanpa menyadari kerusakan kumulatifnya. Efek samping awal terlihat ringan, kantuk siang hari, refleks melambat, kesulitan mengikuti percakapan. Namun ini bukan proses penuaan biasa, melainkan sinyal bahaya dari otak Anda. Benzodiazepin dan antikolinergik memiliki kesamaan berbahaya.
Keduanya memberikan kelegaan segera tetapi dalam jangka panjang menyebabkan memburuknya fungsi kognitif yang progresif. Kombinasi antihistamin yang menghambat asetilkolin dengan benzodiazepin yang menyebabkan sedasi kronis menciptakan resep sempurna untuk penurunan mental yang ingin kita hindari. Jika menemukan obat ini di lemari Anda, jangan berhenti mendadak. Bicarakan dengan dokter tentang pengganti yang lebih aman atau cara mengurangi dosis secara bertahap dan aman. Tujuannya menemukan keseimbangan antara penyembuhan gejala langsung dan kesehatan jangka panjang organ luar biasa di antara telinga Anda. Otak Anda layak mendapat perlindungan terbaik. 7. Penghambat pompa proton seperti omeprazole, pantoprazol, atau esomeprazole sangat efektif memadamkan api di perut akibat sakit mak dan refluks asam. Namun data baru menunjukkan efek mengkhawatirkan pada otak. Studi epidemiologi menunjukkan hubungan antara penggunaan kronis PPI dengan percepatan penurunan kognitif dan peningkatan risiko demensia yang signifikan. Masalahnya terletak pada cara kerja obat ini. Tablet ini hampir sepenuhnya memblokir produksi asam lambung, membuat tubuh sulit menyerap nutrisi penting bagi sistem saraf seperti vitamin B12 dan magnesium. Defisiensi ini berbahaya bagi otak. Kekurangan vitamin B12 menyebabkan kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan kebingungan. Sementara kadar magnesium rendah mengganggu komunikasi listrik antara neuron yang vital untuk fungsi kognitif. Studi di Jerman melibatkan lebih dari 73.000 lansia menyimpulkan bahwa penggunaan PPI secara teratur meningkatkan risiko demensia hingga 44%. Angka yang tidak boleh diabaikan. Masalah sebenarnya adalah penggunaan berkelanjutan bertahun-tahun tanpa evaluasi. Banyak yang mempercayai obat ini tidak berbahaya seperti antasida biasa, padahal dampaknya jauh lebih serius. Jika Anda merasa pikiran melambat setelah makan atau kesulitan berkonsentrasi saat aktivitas rutin, pil yang diminum sebelum makan bisa menjadi penyebabnya. Perhatikan pola ini dengan seksama. Para ahli menyarankan penilaian berkala apakah Anda benar-benar membutuhkannya, menemukan dosis terendah yang efektif, atau menggabungkan dengan tindakan non-farmakologis untuk melindungi lambung dan otak. Meninggikan kepala tempat tidur, menurunkan berat badan, atau menghindari makan besar di malam hari dapat membantu mengurangi ketergantungan pada PPI sambil melindungi kerongkongan dan ingatan Anda. 6. Antipsikotik seperti quetiapine, olanzapine, atau risperidon sering diresepkan saat lansia mengalami agitasi, halusinasi, atau perubahan mood. Ironisnya, obat yang menenangkan dapat mempercepat degenerasi yang ingin dikurangi. Mereka bekerja mengubah kadar dopamin dan serotonin, zat kimia penting untuk motivasi, kesenangan, dan fungsi kognitif. Manfaat langsung adalah ketenangan tampak, namun biaya jangka menengahnya sangat tinggi. Dampaknya berupa penurunan cepat aktivitas otak, termasuk apatis, melemahnya emosi, dan yang lebih buruk, menurunnya kemampuan mental secara drastis dalam waktu relatif singkat. FDA mengeluarkan peringatan keras tentang penggunaan pada lansia dengan demensia karena peningkatan angka kematian terdokumentasi. Bahkan pada orang tanpa demensia, paparan jangka panjang berbahaya. Kebingungan halus meningkat hingga ketidakmampuan mengikuti percakapan, mengatur keuangan, atau mengancingkan kemeja. Hal ini mengakibatkan ketergantungan yang mempengaruhi pasien, pengasuh, dan keluarga. Jika Anda atau orang terkasih mengonsumsi antipsikotik, bicarakan dengan dokter daripada menghentikan pengobatan tiba-tiba. Tanyakan apakah pengobatan masih benar-benar diperlukan atau ada dosis minimum efektif. Pertimbangkan terapi musik, terapi fisik, serta kontak sosial terstruktur yang dapat membantu mengurangi pengobatan secara bertahap. Pendekatan holistik sering memberikan hasil yang mengejutkan. Seperti rumah yang butuh fondasi kokoh, pikiran bergantung pada jalur saraf utuh. Setiap tindakan tercerahkan memperkuat struktur ini dan melindungi kesehatan kognitif untuk martabat masa depan. Ingatlah bahwa melindungi kejernihan pikiran tidak hanya memberikan manfaat bagi yang merasakannya, tetapi juga bagi semua orang di sekitarnya. Investasi terbaik untuk kehidupan yang bermakna. 5. Hipnotik tipe Z seperti zolpidem, zaleplon, atau zopiclon menjanjikan tidur dalam hitungan menit bagi lansia yang sulit mendapat istirahat nyenyak. Namun di balik penampilan jinak terdapat biaya neurologis tinggi. Mereka memperlambat aktivitas otak dan meniru zat alami penyebab tidur. Namun pada saat bersamaan mengganggu ritme listrik otak dan urutan fase krusial untuk konsolidasi memori yang optimal. Akibatnya kualitas tidur buruk meski Anda merasa sudah tidur 8 jam. Anda tidak merasa benar-benar segar dan restored seperti yang diharapkan dari tidur berkualitas. British Medical Journal mengungkapkan pengguna kronis obat Z lebih sering terjatuh dan memiliki risiko lebih tinggi terkena demensia. Jika Anda menyukai konten ini, berikan like dan subscribe untuk update harian kami.
Jika Anda pernah melihat seseorang berjalan atau berbicara tidak jelas setelah mengonsumsi obat ini, itu tanda lobus frontal sebagian terputus. Bagi otak rentan, pemutusan berulang dapat mengganggu daya ingat. Kesulitan menemukan kata di tengah pagi atau merasa canggung saat membuka pintu depan mungkin bukan kelalaian sederhana. Otak Anda mungkin melawan efek obat penenang dari hari sebelumnya. Kabar baiknya ada alternatif efektif. Mulai dengan meningkatkan kebersihan tidur, tidur pada waktu sama setiap hari, minimalkan cahaya setelah matahari terbenam, makan malam ringan. Praktikan pernapasan 478 atau minum teh valerian sebagai alternatif alami. Jika pengobatan benar-benar diperlukan, gunakan hemat pada dosis rendah mungkin dengan pengawasan ketat. Bicarakan dengan dokter tentang melatonin pelepasan lambat atau terapi perilaku kognitif untuk insomnia. Tujuannya bukan menjelek-jelekan obat, tetapi mengurangi kecanduan dan melindungi sinapsis Anda. 4. Antidepresan trisiklik seperti amitriptiline atau dosepin kadang diresepkan untuk depresi pada lansia. Meski efektif, obat ini juga antikolinergi kuat yang memblokir asetilkolin penting untuk perhatian. Studi JAMA 2015 menunjukkan dosis lebih tinggi dan durasi lebih lama berkorelasi dengan peningkatan risiko demensia. Penurunan dimulai dengan kantuk siang hari dan kesulitan berkonsentrasi. Kemudian secara bertahap meluas ke bicara, orientasi, dan otonomi dalam aktivitas sehari-hari. Bayangkan mencoba menghibur diri dengan obat yang diam-diam menghilangkan kenangan indah Anda. Efek sedatifnya juga meningkatkan risiko terjatuh dan aritmia. Mereka tetap beredar karena murah dan terkenal. Namun ginjal dan hati lansia memetabolisme lebih lambat, memperburuk efek negatif. Jika sudah mengonsumsinya, jangan berhenti tiba-tiba. Bicarakan dengan dokter tentang penggunaan inhibitor selektif reuptake serotonin dengan efek antikolinergik lebih lemah dan gabungkan dengan terapi. Latihan fisik dan aktivitas sosial dapat mengoksidasi korteks prefrontal. Pedoman saat ini merekomendasikan evaluasi ulang antidepresan trisiklik setelah 3 bulan pada orang di atas 65 tahun. Jika suasana hati sudah stabil, Anda dapat mulai mengurangi dosis hati-hati, memperhatikan insomnia atau mudah tersinggung. Kuncinya melakukan secara perlahan dan mantap dengan pengawasan. Diet Mediterania kaya sayuran, ikan berminyak, minyak zaitun dan kenari sering meningkatkan suasana hati dan mengurangi peradangan otak. Kombinasi pendekatan memberikan hasil optimal. Tidak ada obat yang bekerja sendiri. Masing-masing berinteraksi dengan latar belakang pribadi, gen, dan gaya hidup Anda. Ambil alih percakapan, ajukan pertanyaan, minta pendapat kedua untuk perawatan terbaik. 3. Obat pengontrol kandung kemih seperti oshbutnin, tolterodine, atau solifenacin membantu mengurangi keinginan ke toilet pada kandung kemih terlalu aktif. Kelegaan bisa langsung terasa dan meningkatkan kepercayaan diri. Lebih jarang ke kamar mandi, lebih sedikit kecelakaan, lebih percaya diri untuk keluar. Namun ketenangan baru dalam kandung kemih ini dapat memicu alarm dalam otak yang tidak Anda sadari. Obat ini juga antikolinergi kuat yang memblokir asetilkolin dibutuhkan otak untuk memori dan perencanaan. Di UC San Francisco, peneliti menemukan pengguna kronis memiliki volume otak lebih kecil. Mereka juga mencapai hasil lebih rendah pada tes memori dibanding yang tidak pernah mengonsumsi obat ini. Kenyamanan kandung kemih dapat menghabiskan banyak neuron di area memori deklaratif. Banyak orang terus meminum obat ini bulan atau tahun tanpa bertanya apakah masih diperlukan. Sementara itu, kabut otak mulai terjadi, janji temu terlewatkan, daftar belanja tercampur aduk. Remote TV sulit dipahami dan aktivitas sederhana menjadi membingungkan. Jika ini terdengar familiar, konsultasikan dengan ahli urologi untuk solusi non-invasif yang lebih aman bagi otak. Latihan dasar panggul, kegel, rehabilitasi kandung kemih, atau fisioterapi dapat menjadi alternatif efektif. Temukan dosis terendah yang efektif untuk mengurangi kerusakan pada pikiran Anda. Kombinasi pendekatan farmakologis minimal dengan terapi fisik sering memberikan hasil mengejutkan. Otak dan kandung kemih Anda dapat berfungsi optimal tanpa mengorbankan salah satunya. Ingatlah bahwa keseimbangan adalah kunci. Mencari solusi yang melindungi kualitas hidup secara menyeluruh, bukan hanya mengatasi satu gejala sambil menciptakan masalah lain yang lebih serius. 2 statin seperti atorvastatin, simvastatin, atau rosuvastatin termasuk obat paling umum diresepkan di dunia. Mereka menyelamatkan banyak nyawa dengan menurunkan kolesterol LDL dan mencegah serangan jantung. Namun ingatlah, hati dan otak memerlukan keseimbangan rumit. Sekitar 25% kolesterol tubuh ditemukan di otak, di mana ia membentuk perancang neuron dan bahan bakar neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Ketika statin sangat menguras cadangan ini, Anda mungkin mengalami kebingungan mental, apatis,
atau kesulitan berkonsentrasi. Efek samping kognitif ini sering diabaikan atau disalahkan pada penuaan. Penelitian dalam jurnal farmakoterapi melaporkan 75% pasien yang mengeluhkan masalah ingatan melihat perbaikan setelah menghentikan pengobatan di bawah pengawasan medis yang ketat. Ini tidak berarti statin harus dihindari. Bagi penderita diabetes dan penumpukan plak, statin dapat menyelamatkan nyawa. Ini tentang personalisasi perawatan sesuai kondisi individual Anda. Jika merasa kehilangan alur pemikiran di tengah kalimat atau berpikir kurang menyenangkan, Anda mungkin perlu memeriksa profil lipid dan meninjau dosis dengan dokter Anda. Ubah molekul, beri jarak dosis, atau tambahkan koenzim Q10 yang penting untuk produksi energi saraf. Langkah ini dapat membantu mengurangi efek samping kognitif yang mengganggu. Perkaya pola makan dengan ikan berminyak, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Hal ini dapat meningkatkan HDL tanpa menurunkan kolesterol total secara signifikan, memberikan perlindungan optimal. Tujuannya ada dua, melindungi arteri dan menjaga ketajaman mental. Menyadari apa yang Anda konsumsi dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup jangka panjang Anda. 1. Antikolinergi gabungan menjadi topik paling sensitif. Ini bukan tablet tunggal, tetapi beberapa produk dengan dosis kecil bahan penghambat asetilkolin yang terakumulasi hingga menghabiskan cadangan otak. Mungkin sirup obat batuk mengandung diphenhydramine, dekongestan antispasmodik lambung dengan skopolamin dan atropin, atau pelemas otot seperti ciklobenzaprine. Secara terpisah tampak tidak berbahaya. Namun bila digunakan bersamaan atau jangka panjang, mereka menciptakan efek bola salju yang mengganggu daya ingat dan konsentrasi. Akumulasi ini berbahaya karena tidak disadari. Dalam studi 10 tahun terhadap 3.434 lansia, mereka yang rutin menggunakan obat-obatan ini memiliki risiko 54% lebih tinggi terkena demensia, bahkan jika telah berhenti sebelum gejala muncul. Masalah terbesar adalah kehadirannya di mana-mana. Obat flu, obat tidur, antispasmodik. Hampir tidak ada yang menyadari bahwa mereka menggabungkan berbagai antikolinergik dalam rutinitas harian. Pesannya jelas. Buka lemari obat Anda, baca cetakan kecil, dan cari amine dalam daftar bahan. Tanyakan apoteker untuk produk pengganti tanpa efek antikolinergik yang berbahaya. Anda mungkin hanya perlu antihistamin generasi kedua, fisioterapi untuk nyeri otot, atau menghirup uap untuk melegakan saluran pernapasan. Solusi sederhana sering lebih aman dan efektif. Tujuan kami membatasi paparan keseluruhan. Sebab begitu utang tersembunyi ini terkumpul dalam pikiran, Anda berisiko membayar harganya di kemudian hari dengan kemampuan kognitif yang terganggu. Sekarang mari kita fokus pada langkah preventif yang dapat Anda ambil. Tinjau resep Anda secara berkala, cari dosis efektif minimum, dan jaga diri dengan menerapkan kebiasaan hidup yang baik. Pantau setiap perubahan dalam ingatan Anda, bahkan yang minimal. Kadang-kadang Anda dapat memperlambat kemunduran dan menjaga pikiran tetap tajam selama bertahun-tahun dengan tindakan pencegahan. Aktivitas yang merangsang otak seperti mempelajari bahasa baru, TTS, atau memainkan alat musik berkontribusi melawan efek negatif obat-obatan pada ingatan, perhatian, dan konsentrasi harian. Pendekatan holistik dengan menggabungkan pengawasan medis, aktivitas kognitif, dan gaya hidup sehat memberikan perlindungan terbaik bagi otak Anda. Setiap tindakan kecil memiliki dampak besar. Diet juga dapat membantu mencapai keseimbangan berharga. Makanan tertentu mengurangi peradangan dan memperkuat sinapsis. Mari kita bahas 3 makanan terbukti yang dapat melindungi otak Anda. Kesimpulannya, 9 obat yang kita bahas dapat memberikan manfaat jangka pendek tetapi berpotensi merusak fungsi kognitif jangka panjang. Kesadaran dan tindakan preventif adalah kunci utama perlindungan. Jangan pernah menghentikan obat secara tiba-tiba tanpa konsultasi medis. Sebaliknya, diskusikan dengan dokter Anda tentang alternatif yang lebih aman dan cara mengurangi risiko sambil tetap mengobati kondisi. Ingatlah bahwa otak adalah aset paling berharga yang Anda miliki. Investasi dalam perlindungannya hari ini akan menentukan kualitas hidup, kemandirian, dan martabat Anda di masa depan. Bagikan pengalaman Anda di komentar. Apakah Anda menggunakan salah satu obat ini? Apa langkah yang akan Anda ambil setelah menonton video ini? Mari saling berbagi dan belajar bersama. Jika video ini bermanfaat, berikan like, bagikan ke keluarga yang membutuhkan, dan subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk konten kesehatan terpercaya setiap hari. Kesehatan otak dimulai dari pilihan bijak hari ini.